warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua masih bisa dapat berkumpul di majlis ilmu ini, dan mudah-mudahan kita semua masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya, serta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sayyidatul Asyatid wal Asyatidah Al-Ustaz Haryanto yang telah menyempatkan waktunya di pengajian rutin malam Senin. Mudah-mudahan senantiasa Allah selalu berikan kesehatan kepadanya, dan mudah-mudahan senantiasa Allah permudah segala urusan-urusannya. Amin. Mudah-mudahan senantiasa Allah selalu menjaga dalam menuntut ilmu bagi dirinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama kembali berkumpul dalam silaturahmi menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini dalam pengajian rutin malam Senin, marilah para jamaah kita awali pengajian rutin malam Senin ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya yang insya Allah pada pengajian malam Senin malam Senin ini, yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Haryanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Senin kajian kita kembali, semoga apa yang kita niatkan mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil wa tanfariju bihil wa tuqda bihil hawadith wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa itta'adzana rabbukum la in sakatum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Dan Allah telah memaklumkan kepada hamba Allah semua, jikalau kita pandai bersyukur maka nikmat kita akan ditambah, dan jika kita tidak pandai bersyukur maka azab yang sangat pedih kita rasakan. Bersyukur artinya berterima kasih.
kepada Allah atas karunia yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Bisakah kita menghitungnya? Bisa? Tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kita berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana yang kau dustakan dari Allah? Di dalam surah Ar-Rahman itu diulang-ulang. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, diulang terus mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita mendustakan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pada malam ini kita ingin mengkaji satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta. Karena harta yang kita miliki nanti akan ditanyakan. Akan diminta Allah kita di hadapan karena tidak ya pada Allah yang mendapat demam dari kemenangan kita, uang kita yang kita peroleh itu untuk dinafkahkan kepada yang baik, menolong orang, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan setiap hari, kehidupan kita perhatikan. Ada yang dapat dari halal, akan untuk yang pencapaian haram kakak pada yang tolong orang tua ini kita berkorban Ta'ala berikan mensyaitan semuanya makan dan makan sunnah adalah kita tak
yang butuh lah ibadah sholatan Allah akan bertunding waktu beli sapi. Kalau kita nikah harta lalu kita berkurban, insya Allah setiap dulu baik coba memasuk Allah nikah ya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita yang banyak sampai keluarga layak punya harta tidak mau berkurban. Sedikit itu yang Allah memberikan kuasa kepada Allah kepada Allah akan kita apa ketenangan batin tambahan iman ada secara bicara anggota ini langsung segala perintah usaha jika kita berbuat aduh itu padahal nikmat Allah sudah diberikan kita itu
ada ini terputus kita ada untuk saya untuk beli ini, untuk beli itu, untuk kewajiban dunia, untuk menikah banyak kata ya seperti itu adalah kewajiban jika ada dia itu tapi korban ini lagi dapat bukan untuk pakai tempat iya. Jadi sekali lagi, akikah kewajiban orang tua. Ketika kita secara pribadi belum memiliki dana, belum menghasilkan bekerja, maka belum ada kewajiban berkorban. Tapi kalau kita orang tua ada dana, maka kewajibannya diakikahkan. Silakan orang tua mengakikahkan anaknya. Dari sebagian ulama kalau sampai balik masih diakikahkan, insya Allah sah. Tapi kalau sudah lewat sampai dewasa, orang tuanya sudah tidak bisa membiayai akikah, maka tidak ada kewajiban kita. Walaupun sebagian ada beberapa budaya atau kebiasaan di beberapa daerah itu harus diakikahkan. Sampai mau pergi haji diakikahkan.
dengan uang pribadi. Padahal akikah itu kewajiban orang tua. Kalau kurban kewajiban pribadi. Dulu. Ya. Baik kita tidak harta, lalu kita belum dikatakan tua tidak memiliki harta atau masalah harta tetapi belum memahami tentang akikah. Sehingga kita maka itu bagi anak entah dalam mungkin kan dapat kayak berat kalau diberikan umat di desa ada yang usia saya katakan ketika udah meninggal itu di kelompok insya Allah langsung. Ya. Asal kita minggu ini, maka baik hari raya. Kan atas nama Allah. Sesuai masyhur kepada kami jadi tidak bisa ilmu yang bermanfaat
Dari Allah, atas doa kita nyampe. Wah. Sudah kok, ya. Sudah, tiga hidup, ya. Itu. Bangkan. Bangun masjid, bangun nih. Nah, banyak. Wah. Harta harta orang tua saya dong. Saya sakit itu sampai disebutkan adalah pimpinan haji orang sahih. Pertanggal sudah benar haji. Jadi kata dengan almarhum itu benar itu aja banyak. Si almarhum ibadah ya minta Allah mudah bangga bisa yang dunia Allah pilih ucapan Allah pilih semua. Namun doa itu nyampe ke kita, nyampe kalau kita memang sebagai orang muslim. Kita sudah muslim belum? Insya Allah. Bagaimana kita menjadi orang muslim? Rukun Islamnya dipenuhi, imannya betul, baru kita tergolong doa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tapi kalau cuma KTP doang nggak masuk kriteria itu doanya. Kan doa muslim, doa orang beriman gitu. Insya Allah kalau kita selalu menegakkan agama Allah, berdoa terus, lalu seluruh umat Islam mendoakan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, kalau doa itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ini doa terus ya? Kenapa doa terus tidak diajukan? Karena doa itu selalu tabah. Kalau ditanya doa, ditahan untuk nolak bala. Yang ketiga, ditahan untuk di hari akhirat. Manfaat gak doa? Banyakin berdoa, tidak sia-sia berdoa. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat pada malam ini. Kami telah mendengar ya Allah, kami akan melaksanakan ya Allah. Kami akan menjadi orang yang bersyukur padamu ya Allah, sesuai dengan kemampuan kami. Ya Allah, berikan pertolongan kami ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang semakin banyak berdoa, beda dengan orang yang tidak pernah berdoa. Silakan buat kajian, coba diri kita tidak pernah doa dengan kita berdoa. Coba bagaimana kita tidak pernah zikir. Lalu kita berkata, ya Allah, ada perbedaan, ada perubahan sikap hati kita. Coba, insya Allah. Semakin kita banyak ibadah, semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak berzikir, semakin tasbih ini ada di genggam kita terus berzikir, pakai tasbih atau pakai tangan atau di dalam kolbu kita sepanjang jalan, beda dengan orang yang tidak pernah berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda orang alim dengan orang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita adalah orang alim dan orang ahli ibadah. Ilmu sedikit dimanfaatkan, itu lebih baik daripada ilmu banyak tetapi tidak dilakukan. Nanti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An ilmihi,
Fima fa'ala. Ini ilmu udah punya banyak, kenapa tidak diamalkan? Ditanya oleh Allah. Makanya kita harus berusaha. Niat malam. Kita udah tahu bagaimana fadilah keutamaannya sholat tahajud. Luar biasa. Tapi belum ada niat kita. Niatkan. Ya Allah, belum bisa ya Allah, baru bisa sebulan sekali. Lanjutkan. Alhamdulillah. Berusaha seminggu sekali. Bisa insya Allah kalau niat. Kenapa kita belum bisa? Karena belum niat. Kita belum cinta kepada tahajud. Kita lihat bagaimana sikap manusia ketika dia mencintai sesuatu, dalam bahasa pergaulan hobi sesuatu, sanggup gak melaksanakan kalau hobi itu? Sanggup. Orang hobi itu Masya Allah, main catur bisa berjam-jam, mancing bisa sehari semalam. Hobi. Tahajud 30 menit nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada niat. Di hati belum ada mahabbah. Dalam bahasa kita hobi, belum ada hobi. Pengajian tiap malam Senin aja kalau kita tidak ada mahabbah, kalau tidak kita paksakan, nggak mungkin kita bisa kumpul sini. Maka pada malam ini kita bersyukur ketika dari rumah kita ada niat melangkah ke masjid, pengajian diingat oleh Allah tuh. Terkadang hari Minggu mau pergi kemana kita diingat oleh Allah, oh nanti ada pengajian. Di situ berantem kolbu kita dengan bisik-bisik setan. Capek, lelah. Pernah kejadian gitu diri kita? Semakin sering kita meninggalkan pengajian, maka semakin terbiasa kita tidak akan mengaji. Jadi biasa, orang ngaji kita enggak. Harusnya jangan seperti itu. Kenapa ya diri saya kok seperti ini? Dulu pandai mengaji, rajin, sholat malam segala macam, sekarang kok tidak? Buru-buru tajdidul iman, perbaharui iman kita. Karena pada saat itu iman kita lagi drop, turun. Itu ciri-cirinya. Padahal kita tidak ada halangan di rumah. Sama, saya juga. Malam Senin kalau enggak, malas, capek. Berarti pada saat itu saya turun, ada kewajiban, tidak dicoba. Jadi untuk sehat kita dengan imun yang dikuatkan aja, iman yang dikuatkan dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi penyakit, dalam menghadapi bala, dalam menghadapi apapun, iman dikuatkan. Insya Allah jasmaninya kita lakukan sesuai dengan kemampuan, kita akan terhindar. Nah jadi itu rentetan dari yang tadi bilang badal, ya seperti itu. Jadi amalia-amalia orang yang meninggal itu bisa ditolong oleh kita yang masih hidup. Makanya beruntung orang tua yang memiliki anak yang soleh. Makanya kita sebagai anak, jadilah anak soleh gitu. Sekarang kita tahu, oh saya harus apa ya jadi anak soleh. Mendoakan orang tua. Allahumma qili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sholat, jangan setiap sholat, setiap saat kalau kita ingat orang tua, Allahumma qili wali walidayya, nggak perlu lagi habis sholat aja. Siapa yang pernah mendoakan orang tua sampai berkeringat? Nggak ada kita. Tidak pakai biaya, tidak berkeringat. Tetapi ibu kita melahirkan dengan keringat. Nyawa taruhannya. Makanya dibilang, berbakti kita kepada orang tua, mendoakan orang tua tidak akan bisa membalas. Tidak akan. Setiap saat kita doakan tidak akan terbalas. Begitu jasa ibu bapak kita. Makanya ketika ibu kita meninggal, doakan, lalu kita ziarahkan. Ziarah, sama gak? Doa dengan beda. Para kita boleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan
Di beberapa hadis itu dikatakan ketika kita mengunjungi orang tua, kita mendoakan orang tua, derajat orang tua kita di makom alam barzah itu naik. Bingung orang tua kita, ya Allah, ini siapa yang berdoa saya? Kok derajat saya semakin tinggi? Terang alam barzahnya. Wallahu alam bisawab. Bagaimana terang benderangnya wallahu alam, kita kadang kita tahu. Ini yang harus kita bantu ibu kita, ayah kita yang telah meninggal dunia dan saudara-saudara kita. Kalau kita membantu yang meninggal, kita bantu sama seperti kita membantu orang yang hidup. Kita mendoakan langsung. Saya ulangi lagi, ketika kita mendoakan kebaikan seperti kita mengajak langsung kebaikan untuk diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan orang keburukan, langsung kita menjadi orang yang buruk juga. Hati-hati. Ada yang senang mendoakan orang buruk hatinya? Enggak, dia pasti gelisah, kesal. Ketika kita doakan orang itu keburukan, kita doakan kecelakaan, dia sehat terus. Kira-kira gimana? Kesel. Makanya dibilang itu salah satu adalah yang ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur orang begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab.